bisa level N5. Tapi kalau saya minimal N4. Jadi dari awal memang harus mempersiapkan bahasa Jepang. Minimal kita sudah tahu basicnya dari huruf-huruf Jepangnya, hiragana, katakana, teman-teman kan sudah pernah dengar ya. Terus kanji, kanji yang sederhana saja. Karena di program saya ini itu alhamdulillahnya mendapatkan pelatihan. Jadi dari 6 bulan pertama itu pelatihan bahasa di Indonesia, kemudian dilanjutkan pelatihan bahasa di Jepang. Yang sekarang sedang saya lakukan itu masih pelatihan bahasa dulu di Jepang gitu. Jadi itu persiapan awal sebelum teman-teman memutuskan kerja di Jepang. Dari saya itu. Terima kasih Kak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tekanan suatu tekanan yang muncul mengingat adanya tiga shock itu, mungkin dari tekanan finansial, sosial, ataupun lingkungan saat tinggal di luar negeri? Mungkin bisa dari Kak Alvin lagi. Baik, ini interesting banget ini buat sharing buat teman-teman ya. Mungkin untuk tekanan, selama I'm living here almost 5 years, itu yang paling kerasa banget di aku dari awal datang since 2021 sampai sekarang, itu adalah ekonomi. Dimana Turki di saat aku datang itu, ekonomi mereka masih oke, which is masih normal di tahun 2021-an itu. Sampai 2025 ini mereka mengalami krisis inflasi, kalau misal teman-teman tahu ya. Jadi Turki itu benar-benar inflasinya bisa untuk sekarang range-nya udah lebih dari 83% dari awal aku datang seperti itu. Bayangkan dari awal aku datang itu 1 lira masih sekitar 1.900 rupiah. Tapi sekarang 1 lira sudah di bawah 400, which is sekitar sekarang tuh 399 rupiah. Itu lebih dari 83%-nya inflasi. Dan karena tekanan finansial itu yang membuat everything must expensive, like really really expensive, even the rent or groceries, seperti itu. Bahkan rumah saja. Jadi di sini kan saya ngekos ya, bisa dibilang ngekos apartemen seperti itu. Dan di sini setiap tahunnya itu tuh mengalami naik, dan naiknya tuh bisa dibilang 5% sampai 10% dari harga sewa seperti itu. Seperti kemarin aku sewa rumah itu sekitar 15.000 lira di sini, atau sekitar 7,5 jutaan untuk 1 bulan. Dan sekarang naik menjadi 20.000 lira atau sekitar 8 juta sampai 9 jutaan seperti itu. Dan itu adalah setiap tahunnya memang mengalami krisis masalah financial di sini seperti itu. Even grocery sekalipun mereka mengalami kenaikan setiap bulannya, bisa dibilang. Bisa kali bulan ini naiknya 5 TL, 10 TL seperti itu, atau 5.000, 10.000, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini karena saya juga masih memegang student visa di sini, kita ada namanya kartu transportasi buat mahasiswa, dan itu tuh per bulannya, as I remember, itu tuh masih sekitar 200.000 untuk 1 bulan pemakaian, dan sekarang bisa naik per bulannya seperti itu, dinaikin 50.000 setiap bulannya. Jadi itu adalah mungkin strategi dari government sini bisa menutup lah dari masalah ekonomi mereka seperti itu. Kalau dari aku sih itu ya, ekonomi. Karena memang ekonomi bisa merusak semua, bisa dibilang seperti itu. Even kita di sini adalah foreigner seperti itu. Kalau kita menggunakan kurs kita sekalipun, memang kursnya masih sama gitu. Range-nya masih sekitar segitu kalau misal dirupiahin. Cuma dengan kita live di sini, kita juga menggunakan currency mata uang mereka juga, kita akan merasakan dampak yang benar-benar menurut aku shock banget seperti itu untuk masalah financial seperti itu. Terima kasih Kak Alvin. Terus selanjutnya Kak Fatima. Iya, kalau dari saya nyambung sedikit sama si Alvin, benar. Ekonomi beberapa tahun terakhir tuh emang ngedampak banget
buat kehidupan kita di luar negeri, terutama sewa. Sewa itu luar biasa banget. Ibaratnya sebagian besar income kita di sini tuh buat sewa gitu, sewa apartemen, sewa wonong kalau di sini. Apalagi kita yang udah punya anak, pemerintah itu menetapkan kalau kita nambah anak kita harus menambah luas tempat tinggal kita. It means kita harus pindah dari apartemen yang sekarang. Jadi kalau di Munich sendiri harga sewa itu sendiri bisa sampai 1.500 euro. 1.500 euro itu kita dapat tipe apartemen yang kamarnya cuma satu. Itu untuk standar satu anak. Sedangkan kita punya 2 anak, kita tahun depan mau nggak mau harus cari apartemen yang lebih besar, yang harga kisarannya hampir 2.000 euro. Kalau di rupiahin hampir sekitar 40 juta rupiah per bulan. Itu di kota tempat kita tinggal. Seperti itu. Itu masih tipe-tipe tempat tinggal yang biasa aja, bukan yang wah banget dengan harga segitu. Kemudian karena kita punya anak yang udah mau masuk usia sekolah, kebetulan anak pertama itu sudah masuk ke kindergarten atau kalau di Indonesia itu PAUD ya teman-teman. Itu juga kita harus mikirin value seperti apa yang pengen kita kasih ke anak. Nggak mungkin kita tinggal masukin sekolah aja gitu. Kita harus cari sekolah yang sesuai dengan apa yang kita pengen ke anak kita. Apalagi kita nggak tahu sampai kapan kita mau tinggal di Jerman. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan kita masih di Jerman atau pindah negara atau pulang ke Indonesia. Mau nggak mau kalau kita cari sekolah yang pakai bahasa Inggris. Sedangkan di Jerman itu semua sekolah hampir menggunakan full bahasa Jerman. Itu kita agak kesusahan di awal. Kita dapat sekolah untuk anak yang multi bahasa itu setelah tahun kedua, jadi emang agak susah. Itu pun swasta atau private school dan lumayan mahal. Tapi mau nggak mau harus kita ambil karena anak kita butuh terpapar bahasa Inggris karena bahasa Jerman kan belum tentu bisa dipakai di negara yang lain, kayak gitu. Terus dari pressure bahasa juga, suami sebagai pihak yang ibaratnya pemeran utama lah di keluarga kita yang memang bekerja di Jerman, itu nggak diwajibkan untuk bisa bahasa Jerman. Sedangkan kita, anggota keluarga itu wajib bisa bahasa Jerman. Dalam tenggang waktu 5 tahun, kita harus sudah punya sertifikat B2. Jadi mau nggak mau, saya harus ambil kelas bahasa, sambil rawat anak, sambil menyusui. Jadi itu memang agak sedikit kerepotan di awal. Tapi ya sudah jalan 3 tahun, mau nggak mau harus dinikmati. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatima. Selanjutnya untuk Kak Rika. Jadi untuk saya apa tadi tekanan ya. Iya. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman pernah dengar tentang negara Jepang itu menolak imigran dari luar, ya. Kalau teman-teman pernah dengar, dan ya memang di sini sedang banyak terjadi demo terkait hal itu, dan beberapa sudah memberikan dampak pada teman-teman atau senpai-senpai, kakak-kakak yang udah bekerja di sini. Ada yang mendapatkan diskriminasi, hanya orang Jepang asli yang boleh masuk ke suatu restoran itu misalnya. Dan itu yang mungkin saat ini sedang saya khawatirkan, karena apa ya, saya sendiri belum bekerja ya, masih pelatihan. Jadi nggak tahu nanti ke depannya apakah memang ada hal semacam itu, tidak. Tapi alhamdulillahnya dari lembaga yang memang meminta kita untuk bekerja di sini itu sudah memberikan pengertian kalau
hanya beberapa oknum saja yang memang menolak. Ada yang menerima, dan justru sebagian besar orang Jepang itu menerima kedatangan imigran. Padahal orang-orang Jepang itu sangat membutuhkan peran kaigo atau perawat lansia gitu. Jadi ya kita lihat bagaimana. Mungkin kemudian bahasa ya. Untuk bahasa sendiri, kita harus mau nggak mau pakai bahasa Jepang, dan di pekerjaan nanti selain kita harus beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, apalagi saya fresh graduate belum pernah bekerja sebelumnya, dan besok harus bekerja dengan bahasa baru, mendengarkan cerita lansia yang ngomongnya cepat itu. Jadi itu sedikit shinpai khawatir untuk saya gitu. Itu dari saya karena belum banyak pengalaman. Terima kasih. Terima kasih Kak Rika. Selanjutnya untuk Kak Sudanda. Oke, sebenarnya kalau main pressure ya bisa dibilang tekanan yang bisa saya share adalah peran sebagai student dan mama gitu ya, sebagai ibu juga. Ini bisa dibilang menjadi tantangan yang paling menantang for the whole year gitu ya, jadi main pressure karena when I had ketika saya di rumah gitu ya, sebisa mungkin waktu saya itu kan untuk anak dan suami gitu. Jadi waktu ya di kampus ya saya belajar, tapi untuk belajar tambahannya ya ketika anak saya sudah tidur gitu. Pagi sebelum ke kampus saya bangun untuk masak terlebih dahulu untuk memastikan ada makanan di rumah untuk suami dan anak gitu ya. Dan satu sisi kan suami saya masih bekerja ya dari rumah, work from home gitu. Jadi beliau software engineer yang memang pekerjaannya bisa dilakukan di rumah dan harus bangun dini hari dan mengikuti waktu di Singapura itu karena company-nya di Singapura. Jadi kita berdua seakan-akan okay, we have our own business but kita punya bisnis yang bersama adalah anak dan rumah gitu. Sehingga tantangannya adalah untuk make everything ini deal bersamaan gitu. Jadi ketika suami jam 1 pagi di sini, jam 2 pagi di sini udah bangun untuk kerja, terus nanti ketika saya sudah berangkat ke kampus gitu ya, suami akan take over anak kita gitu. Dan ketika sudah sore saya sudah pulang gitu ya, ya memang waktunya saya sudah main sama anak gitu ya. Jadi mungkin tantangannya adalah gimana untuk bisa membagi waktu gitu antara peran tersebut gitu. Kalau untuk mungkin ada satu cerita juga ketika saya mau flight gitu ya ke Perancis H-2, jadi akomodasi saya itu di cancel sama landlord dan ya udah waktunya udah mepet, it's really hard untuk mencari lagi. Kita memutuskan untuk tinggal dulu di Airbnb. Jadi memang belum mendapatkan rumah atau kontrakan atau apartemen gitu ya untuk tinggal saat itu. Jadi memang istilahnya mungkin hidup kita itu oke, kita seminggu dulu di Airbnb, tapi ternyata ketika proses untuk mencari rumah di sini sangat-sangat susah, apalagi untuk yang sudah berkeluarga. Mungkin Mbak Fatimah lebih relate gitu ya. Mungkin kalau student bisa di kayak co-living atau co-location gitu ya, atau student residence, jadi lebih mudah mungkin kayak di kosan gitu. Tapi kalau di sini benar kita harus di rumah yang memang proper gitu ya. Mungkin kita mikir kayaknya ukuran rumah sekian itu bisa deh buat bertiga, apalagi anak saya masih bayi gitu ya. Kayaknya dihitungnya jangan bertiga deh gitu, kayak 2,5 lah nggak masalah gitu. Tapi ternyata ketika di assess gitu ya sama landlordnya, sama agensi itu kadang bahkan kita sudah survei, kita udah ngasih banyak
form, banyak dokumen, tapi tetap di reject gitu ya. Jadi itu hal yang mungkin salah satu culture shock juga dan sangat berat tantangan pertama kali, karena pertama udah di sini saya harus udah mulai kuliah tapi rumah tuh belum dapet gitu. Kita harus di Airbnb yang mana jadi kayak apa namanya tadi di reject, entah apa alasannya gitu ya. Apalagi kita foreigner pasti ada sedikit apa namanya penilaian di sana gitu ya. Belum lagi juga udah melampirkan financial gitu ya, bagaimana kita gain financialnya dan segala macam. Jadi agak lumayan sulit di sana gitu. Jadi mungkin itu tekanan di awal. Alhamdulillah sekarang sudah dapat apartemen, dan apa namanya memang terkadang mikir di Indonesia mungkin kalau orang sini ya udah mau nyari kontrakan, oh saya suka kontrakan ini, ya udah gitu, oke kamu bisa bayar selesai gitu ya. Tapi ternyata di sini saya bisa bayar, saya gini, oh enggak, belum, masih gitu, masih panjang perjalanannya sampai kayaknya saya bisa dapat part itu 1 bulan setelah saya di Prancis. Dan tentu it cost a lot of money, karena pasti di Airbnb itu hitungannya per hari ya, per malam gitu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk kakak-kakak. Selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang harus dimiliki agar dapat bertahan hidup di luar negeri? Mungkin kayak, oh aku harus kayak gini, aku harus kayak gini untuk bisa bertahan di luar negeri. Mungkin bisa dimulai dari Kak Fatima. Prinsip yang benar-benar kepake di sini harus tahan banting. Karena kan ada yang bilang bahwa hidup di luar negeri itu bukan buat semua orang, karena banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita terjadi sepanjang kita hidup di luar zona nyaman kita, termasuk kalau kita di Jerman ya. Kemudian harus adaptif. Saya belajar dari suami. Kebetulan suaminya di sini. Karena semua waktu kita di sini tuh benar-benar menggantungkan suami. Suami banyak kebantu kita dalam proses adaptasi. Ya dari bahasa, dari orang-orangnya, dari interaksinya, itu benar-benar harus cepat adaptasinya. Kita di tahun ketiga ini pun masih proses adaptasi. Setiap hari adalah proses adaptasi buat kita. Jadi apalagi sudah ada 2 anak, semuanya serba kita pikirkan. Kemudian itu sih kalau dari kita. Ini udah tahun ketiga, harusnya udah lebih nyaman di sini, udah lebih banyak hal yang bisa kita pelajari. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fatima. Untuk Kak Zolanda, silakan. Maaf Kak Zolanda, mungkin topiknya. Oh sorry ternyata di mute ya. Jadi prinsip ya yang perlu dimiliki kan ya agar bisa bertahan hidup. Ya setuju, totally 100% setuju gitu ya. Adaptive, resilience buat tahan banting, karena ya apalagi di awal ketika saya kesini juga udah dapet apa namanya challenge problem gitu ya terkait akomodasi gitu. Jadi kerasa sekali apa-apa sendirinya gitu ya. Mungkin sekecil kamu beli hal yang besar, apa ya, kasur atau apa gitu mungkin ya mungkin bisa dibantu antar gitu ya di kurir. Cuman bisa aja kamu apa namanya bawa sendiri literally from your dari store gitu. Itu sangat-sangat memungkinkan. Dan ya mungkin itu yang paling pasti ya, harus adaptif, harus bisa tahan banting. Tapi yang mungkin bisa saya tambahkan adalah taat aturan atau disiplin gitu ya, karena kita kan membawa nama Indonesia ya secara tidak langsung gitu. Mungkin saja tadi yang dimention sama Mbak Rika bahwa di Jepang itu sekarang lagi banyak isu gitu ya. Tidak memungkiri ada beberapa 1-2 apa namanya
apa sih kalau disebutnya itu, ya satu dua anomali gitu ya, mungkin terlihat dan terus memberikan suatu figur atau image Indonesia yang secara keseluruhan itu sangat mungkin bahwa jadi menurut saya sih yang perlu diaplikasikan adalah harus taat aturan gitu. Jadi kita harus taat aturan termasuk culture juga seperti biasanya. Jadi biar tidak tercipta apa ya namanya suatu sentimen negatif seperti itu ya gitu dan jaga dan punya integritas mungkin ya, jadi even tuh mungkin nggak ada yang lihat tetap jadi orang yang berintegritas aja sih, pasti itu lebih mudah untuk kita bertahan hidup. Ada satu tips juga menurut saya mungkin another thing adalah agar lebih mudah untuk kita secepat mungkin untuk beradaptasi atau resilience adalah sharing-sharing sama orang Indonesia juga. Menurut saya itu lumayan membantu dan bisa lebih cepat untuk beradaptasi menurut saya. Jadi karena punya ya namanya penderitaan hampir mirip-mirip, jadi kita bisa sharing dan bisa saling support gitu. Oke, terima kasih Kak Sunada. Untuk Kak Rika, silakan. Ya, dari saya setuju dengan kakak-kakak semua juga. Mungkin terkait tadi adaptif, memang apa yang dikatakan Mbak Fatimah itu, kita harus bisa cepat beradaptasi karena mau nggak mau kita tinggal di sini dan kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di sini, terkait tadi budaya on time-nya, kemudian apa tanggung jawab tentang pekerjaannya dan budaya. Jadi kita tidak boleh kita juga harus bisa memposisikan diri kita di luar negeri gitu. Harus diubah semua mindset yang dulu, yang lama itu. Kemudian apa ya? Mungkin terkait disiplin, mungkin bagi saya itu tantangan yang agak berat ya di awal-awal, mungkin terkait waktu itu, dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedetik pun, karena di sini nggak tahu ya kenapa waktunya jadi cepat banget gitu. Terus kayak mau rebahan bentar scrolling tuh udah jam 9 aja padahal udah belum belajar. Jadi harus benar-benar memanfaatkan waktu, nggak boleh motai naijikang gitu. Ya. Mungkin tadi ya adaptif lebih ke itu. Oh iya, sama apa? Kita harus tetap berpegang pada prinsip kita, keimanan ya. Harus memegang teguh iman. Apalagi di negeri orang yang mayoritasnya, apalagi di Jepang ini, mayoritasnya beragama Shinto atau Buddha. Jadi sangat sulit untuk menemukan makanan halal, even itu ayam atau daging. Tapi kan kalau kita mau yang benar-benar halal ya itu kan yang disembelih dengan cara yang halal gitu. Jadi itu yang membuat apa ya, kadang kita kalau teman-teman saya kadang gimana ya, yang penting gizi gitu. Kalau teman-teman mau menjaga itu bukan tidak ada, tapi belum menemukan saja gitu. Jadi harus memegang teguh keimanan, itu yang menjadi tantangan besar sih, mencari makanan yang halal dan benar-benar dipastikan ditanyakan dulu apa yang ada di dalam makanan itu. Terus mencari tempat ibadah
tidak semuanya ada di sini. Ada pun kalau di kota-kota besar seperti pusatnya Osaka, di Namba itu hanya beberapa ruangan saja yang disediakan. Dan seperti yang dikatakan siapa tadi, kalau nggak salah Kak Fatimah ya, tentang atau Kak Zolanda tentang jam sholat, itu kita sendiri yang harus bisa tahu waktunya kapan. Itu tantangan besar yang dan prinsip yang harus kita pegang biar tetap aman tinggal di negara orang. Terima kasih untuk Kak Ika. Selanjutnya untuk Kak Alvin, silahkan. Oke, about adaptasi ya, itu benar banget. Saya setuju dengan kakak-kakak yang sudah memberikan informasi tadi masalah adaptasi. Kalau memang kita sendiri harus beradaptasi dalam segi apapun, dalam aspek general secara umumnya ya. Kalau semisal, for example di sini kita kan sebagai orang Jawa di mana karakter kita tuh halus seperti itu, dihadapkan dengan karakter-karakter orang European atau orang Turki sendiri yang karakternya bisa dibilang keras dan to the point. Sometimes kalau semisal me personally, kalau semisal we try to be nice to the people dan respon mereka malah tidak sesuai ekspektasi kita, kadang kita juga ngerasa kayak karakter mereka gitu kan. Ya emang udah karakter mereka, jadi kita mau harus terima gitu dan gampang menerima adaptasi bagaimana culture-nya mereka seperti itu. Karena memang di sini kita dituntut untuk fast learning about culture mereka seperti apa gitu kan, adaptasinya seperti apa. Terus juga apa ya, orang-orang di sini juga kadang lebih temperamen seperti itu. Jadi kita tidak bisa yang benar-benar membawa karakter kita di Indo di sini dan menflawlesskan karakter kita di sini seperti itu loh. Jadi benar-benar adaptasi is the key for us gitu buat living abroad. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita tuh penasaran banget ya Kak, dari berbagai macam negara, kenapa sih harus milih negara itu? Kayak contoh aja kayak Kak Rika milih Jepang, Kak Zolanda milih Prancis dan lain-lain. Mungkin bisa dimulai dari Kak Zolanda. Sorry. Kalau kenapa Prancis, sebenarnya yang pertama mungkin didasarkan dengan memang saya berkuliah ya. Jadi terkait beasiswa yang saya apply saat itu ada satu program dari LPDP, mungkin bisa jadi informasi juga buat teman-teman bahwa LPDP itu tidak hanya reguler dalam negeri, kemudian reguler luar negeri saja, tapi banyak sekali LPDP berkolaborasi dengan negara atau institusi atau perguruan tinggi entah di luar negeri atau dalam negeri. Jadi memang secara programnya itu khusus di negara tersebut gitu. Nah, salah satunya adalah LPDP X Campus French. Dan kalau di saya sudah batch kedua tahun 2025, jadi yang pertama memang 2024 itu. Jadi yang kalau saya pribadi saya berdasarkan beasiswa yang saya apply gitu. Dari situ saya juga tentunya melakukan riset gitu ya terkait business school yang ada di Prancis gitu. Jadi dari sana secara ranking, secara apa yang mau saya pelajari juga disediakan oleh kampus yang memang saya tuju gitu. Jadi berangkatnya dari situ, baru mengarah ke culture ya, culture di Prancis dan bagaimana mereka mengelola di sisi bisnis. Uniknya kalau Prancis sendiri itu memang terkenal dengan luxury brandnya. Jadi lumayan unique point gitu ya dari negara-negara yang lain. Mungkin teman-teman familiar dengan Dior, Louis Vuitton gitu ya. Beberapa brand luxury yang memang berangkat dari Prancis. Dan kalau di business school saya pribadi juga memang di EDEC itu mungkin nggak hanya di EDEC ya, tapi memang spesifik di Prancis banyak beberapa mata kuliah yang memang mempelajari terkait marketing atau apapun yang khusus di luxury brand gitu. Walaupun mungkin memang saya sebelumnya tidak ke sana gitu atau mungkin tidak mengarah ke luxury brand, tapi itu salah satu hal yang bisa kita pelajari gitu ya, dan menurut saya unik sih untuk di kulik kita gitu.
Oke, terima kasih Mbak Sanada. Selanjutnya silakan untuk Kak Rika. Ya, untuk saya sendiri, kenapa Jepang? Kenapa nggak negara lain? Karena dari awal sebenarnya saya suka Jepangan, Jepangan, suka tentang hal yang terkait Jepang gitu. Pertama saya suka anime. Ya, dulu teman-teman bilang saya wibu, tapi nggak wibu akut ya. Nggak sampai cosplay, cuma lihat aja. Itu saya tertarik dari anime sejak SMP. Saya sering lihat anime sebareng sama Apin sebenarnya, tapi Apin nggak Apin, Alvin nih. Tapi Alvin nggak suka. Jadi itulah yang membawa saya akhirnya tertarik tentang Jepangan, hal yang terkait dengan budaya Jepang, apa ya, kehidupan di Jepang gitu. Karena Jepang itu bersih, kirei, indah, terus apa ya, aman, dan seperti yang teman-teman tahu terkait mitigasi bencananya itu sangat-sangat luar biasa. Seperti yang baru saja kemarin terjadi, ada gempa di Iwate. Itu saja Perdana Menterinya sampai bangun tengah malam untuk mengadakan rapat, dan itu memang se-aware itu terkait mitigasi bencana. Itu sih yang membuat saya tertarik di Jepang. Dan mungkin apa ya, sesuai dengan passion saya, gelar saya yaitu perawat. Saya pengen juga mengaplikasikan gelar saya sebagai perawat. Meskipun kalau misal ikut program ini nggak harus yang jadi perawat juga nggak apa-apa. Tapi untuk ikut program ini memang punya sertifikat perawat lansia gitu. Dan pengen juga mengulik bagaimana sistem kerja di fasilitas pelayanan perawatan lansia di Jepang gitu. Dan mungkin tertarik juga nanti bisa diaplikasikan di Indonesia, siapa tahu dari Indonesia menerima. Karena waktu saya praktek di Indonesia dulu, panti-panti lansia di Indonesia itu sangat kurang menurut saya, belum terlalu memanusiakan lansia. Tuh, jadi gimana ya? Ya nggak tahu ke depannya nanti apakah bisa dicontoh atau tidak nanti. Itu yang membuat saya tertarik untuk menjadi care worker di Jepang. Terima kasih Kak Rika. Selanjutnya silakan untuk Kak Fatima. Oh ya, dari sisi kami, kenapa kita memutuskan ke Jerman? Karena dari sisi suami ya. Kenapa suami bisa pindah dan memilih ke Jerman? Karena saat itu suami sedang bekerja di salah satu perusahaan pengembang pesawat di Bandung. Mungkin kalau teman-teman tahu itu Dirgantara Indonesia. Dan saat ini negara yang sedang mengembangkan tipe pesawat yang sama adalah di Jerman. Jadi waktu itu ada satu teman suami yang udah pindah ke Jerman lebih dulu. Jadi kita udah ada gambaran sedikit gimana tentang karir suami nanti di Jerman. Kita pikir di Jerman akan bagus buat karir suami karena memang passion suami itu di dunia penerbangan. Jadi mau nggak mau nanti seumur hidup juga akan bekerja di bidang itu. Dan saat ini negara-negara yang sedang mengembangkan pesawat tipe yang sama itu Jerman, Jepang, kemudian Timur Tengah. Tapi untuk pertimbangan hidup berkeluarga, saya rasa di Jerman akan jauh lebih nyaman untuk dari segi kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, kualitas hidup kayaknya akan lebih baik di Jerman.
Kemudian pertimbangan lagi untuk anak-anak kita pikir membesarkan anak di Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan di Jerman. Karena banyak hal yang kita pikirkan di Indonesia itu sudah tidak kita pikirkan lagi di Jerman, karena benar-benar sudah diatur sama pemerintah. Jadi bukan cuman warga negara Jerman saja atau orang-orang yang pegang paspor Jerman yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, tapi kita yang tinggal secara resmi, kita pegang visa nasional, kita bisa merasakan manfaat dari apa yang sudah disistemkan oleh pemerintah Jerman. Kalau boleh cerita itu memang di Jerman terkenal dengan biaya hidup yang mahal, pajak yang tinggi, tapi semua yang kita bayarkan itu balik lagi ke kita, manfaatnya benar-benar kita rasakan. Seperti fasilitas pendidikan itu kita udah nggak mikir lagi mau kita tinggal di desa, mau kita tinggal di kota, itu fasilitas sarprasnya, pendidiknya itu sama rata. Kita nggak perlu cari, kita harus sekolah di kota, kita harus pindah ke kota ini buat dapat fasilitas pendidikan atau sekolah yang terbaik buat anak, tapi semuanya sama rata. Begitu. Kemudian untuk fasilitas kesehatan, tumbuh kembang anak kita tuh di Jerman benar-benar dipantau, di tracking oleh pemerintah. Jadi kalau boleh cerita, waktu kita baru sampai di Jerman itu kita sudah dapat warning dari kalau di Indonesia mungkin semacam Dinkes ya, Dinas Kesehatan wilayah kita udah dapat list nih, anak-anak tuh harus vaksin ini, anak-anak harus mengikuti serangkaian tes tumbuh kembang, dimana kayaknya di negara saya sendiri kita harus keluar biaya ekstra gitu, sedangkan di sini kita nggak bayar sama sekali gitu. Terus kalau dari cerita suami itu memang budaya kerja di sini lebih nyaman, lebih memanusiakan pekerja. Itu setahun suami itu bisa dapat cuti 28 hari kerja. Jadi itu full bisa kita pakai dalam 1 tahun. Kalau misalkan sisa bisa kita akumulasikan di tahun depan. Jadi kita sebagai pekerja, sebagai orang tua itu bisa lebih optimal membersamai anak. Kemudian kualitas hidup, udara, air, kemudian iklim di sini kayaknya jauh lebih bukan lebih nyaman. Kalau nyaman lebih nyaman di Indonesia mungkin karena lebih hangat, tapi lebih bersih. Jadi tuh anak-anak bisa bertumbuh dengan baik di sini. Begitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fatima. Selanjutnya silakan untuk Kak Alfi. Baik, untuk aku personally di sini, kenapa memilih Turki? Karena memang dari dulu setelah lulus dari Semada, aku ngambil gap year setahun untuk fokus ke salah satu sekolah kedinasan di saat itu. Dan di saat itu juga ternyata belum rezeki saja di sekolah kedinasan itu dan harus banting setir nyari kampus seperti itu. Dari berbagai tes, SBM, SNM, dan lain sebagainya. Terus juga mencoba jalur di luar negeri juga dulu, seperti itu. Nah, memang karena sangat disayangkan saat itu memang tidak keterima di PTN Indo atau PTS Indo. Jadinya malah keterima di 2 PTN yang ada di luar negeri seperti itu. Yang satunya itu ada di Malaysia dan satunya juga ada di Turki seperti itu. Tetapi ini pure mandiri, bukan beasiswa ya, seperti itu. Nah, karena dari 2 opsi ini yang di luar negeri diterima kan, menimbang-nimbang lagi dari 2 kampus ini mana yang lebih bagus dan lebih bisa dibilang lebih proper seperti itu menurut aku dari Malaysia dan juga Turki. Karena pada saat itu kebetulan juga untuk edukasi di Turki bagus pada saat itu ya. Dan juga di Malaysia sendiri juga edukasinya juga sudah terakreditasi juga bagus seperti itu. Nah, dari 2 negara ini saya memilih kenapa Turki karena mungkin menurut aku kalau semisal Malaysia bisa dibilang
culture-nya 11-12 sama Indonesia. Jadi aku kurang merasa beradaptasi yang gimana gitu. Kayak kurang tertantang seperti itu kalau buat aku sendiri. Nah, makanya saya memutuskan untuk ke Turki seperti itu. Karena menurut aku dengan Turki, dengan culture mereka yang diversity-nya strong gitu kan. Entah dari Arab, dari Eropa seperti itu. Jadi, dan fun fact sendiri untuk Turki itu dia bisa dibilang 30% wilayahnya adalah wilayah Eropa dan 70%-nya adalah wilayah Asia seperti itu. Jadi untuk saat ini itu kalau misal daerah Istanbul, karena sekarang aku tinggal di Istanbul ya. Istanbul itu adalah daerah yang terbagi menjadi dua benua seperti itu, di mana satunya itu Asia dan sebelahnya itu Eropa seperti itu. Dan sekarang aku tinggal di bagian Eropanya seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau Slot Bosporus itu, kalau misal teman-teman tahu Slot Bosporus, itu adalah slot pemisah di antara benua Eropa dan juga Asia untuk Turki seperti itu. Nah, karena juga kenapa memilih Turki? Karena mungkin bisa dibilang kalau misal Malaysia bisa dibilang kurang menantang karena bagaimana ya? 11-12 sama Indonesia seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kalau misal Turki vibe-nya vibe European atau vibe luar negerinya lebih kenceng lah bisa dibilang ya seperti itu. Makanya itu adalah salah satu opsi dan salah satu jawaban kenapa saya memilih Turki selain pendidikan aku seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yaitu sebelumnya kakak-kakak ini pernah nggak sih dengar tren yaitu kabur aja dulu. Jadi kayak kabur aja dulu dari Indonesia ke luar negeri. Nah, kira-kira pendapat dari kakak-kakak kan pasti ini berbeda-beda. Mungkin ada yang setuju, tidak setuju, netral. Boleh mulai dari Kak Ika. Oke, jadi saya dulu ya. Apa ya? Saya tim netral aja deh. Kalau saya sendiri nih, ya pengen cari pengalaman baru ya. Mungkin dulu pernah ngekos dan jauh dari orang tua, tapi gimana ya rasanya lebih jauh dari orang tua ya. Pengen coba aja mencari pengalaman yang baru. Terus apa ya? Tagline kabur aja dulu. Sebenarnya apa ya maksudnya nanti kembali ke Indonesia gitu ya untuk mengembangkan atau bagaimana gitu. Mungkin tagline-nya bagus ya, tapi dari agak takut ya membahas ini. Untuk tagline yang itu mungkin lebih diperhalus oleh Kemen P2MI dulu, yaitu berangkat migran pulang juragan gitu. Ya, itu lebih halus lagi. Jadi mungkin di luar negeri kita gali lah sebanyak-banyaknya pengalaman, ilmu, dan tadi agar pulang menjadi juragan, tabung yang banyak meskipun memang biaya hidupnya juga lebih membutuhkan banyak uang juga, tapi bagaimana caranya kita bisa mengontrol keuangan, karena orang-orang mikirnya mesti wah luar negeri nih uangnya mesti banyak, belum tahu aja pengeluarannya juga banyak. Setuju nggak kakak-kakak? Ya, jadi kayak ya kita adalah harapan besar untuk orang-orang di rumah gitu ya. Jadi kita sudah jauh-jauh ke luar negeri, sebisa mungkin kita harus balik itu juga bisa membanggakan orang rumah gitu. Kabur aja dulu, mungkin untuk jalan-jalan dulu. Menurut saya berangkat migran pulang juragan, udah itu. Dan nanti bisa ditambahkan kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih Kak Rika. Untuk selanjutnya Kak Zulanda, silakan.
Oke. Ke Boraji dulu ya kayaknya. Kalau nggak salah tuh, setahu saya tajuk ini tuh muncul berawal dari kegelisahan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah gitu ya. Jadi khususnya di lapangan pekerjaan, sehingga orang berbondong-bondong pindah ke luar negeri untuk penghidupan yang layak. Secara pribadi, saya bersikap netral terhadap narasi tersebut gitu. Menurut saya pergi ke luar negeri bukan berarti lari dari tanggung jawab. Kayak memilih bertahan di Indonesia juga bukan pilihan yang salah gitu. Keduanya tuh keputusan personal yang dipengaruhi banyak hal gitu ya. Konteks hidup, tujuan hidup, dan kesempatan masing-masing juga berbeda gitu si individu ini. Nah, yang terpenting menurut saya sih bukan terkait di mana seseorang tinggal, tapi gimana dia bertumbuh, bagaimana dia berkontribusi dan memaknai pilihannya gitu. Baik di dalam atau di luar Indonesia. Jadi memang saya yakin bahwa hal tersebut memang lebih tinggi di narasinya, karena memang banyak hal yang terjadi saya yakin di Indonesia, sehingga itu lebih ke narasi memang yang dibuat oleh rakyat sendiri gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu sih, keduanya dua pilihan yang sangat personal, dan menurut saya juga bisa dimaknai sebagai hal yang positif dimanapun posisi kita sih gitu. Oke. Terima kasih Kak Yolanda. Untuk selanjutnya bisa Kak Alvin. Oke, untuk tagline tadi ya, kabur aja dulu ya. Itu kalau aku personally, perspektif as a Gen Z di sini mungkin mostly buat Gen Z adalah suatu chance ya, bisa dibilang. Karena kebanyakan juga Gen Z bisa memilih perspektif mereka untuk chance-nya di negara sendiri dengan negara orang tuh seperti apa, seperti itu. Nah, untuk aku sendiri karena memang aku belum banyak experience atau di Indonesia benar-benar nggak ada join ini itu dan lain sebagainya, dan tiba-tiba living abroad, dan itu adalah salah satu chance buat aku dan privilege bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk kabur aja dulu itu menurut aku ya sebagai Gen Z adalah gimana ya? Selain kita bisa mendapatkan insight baru, knowledge baru gitu kan, ketemu dengan orang-orang yang diversity-nya strong di sini gitu kan, dari Southeast Asia, dari European, dari Middle East dan something sebagainya seperti itu, kita bisa tahu, kita bisa bring knowledge mereka seperti apa, kita bisa masukkan insight dari mereka untuk membuild diri kita seperti apa, seperti itu. Jadi itu bukan hanya bisa jadi plus dan juga minus untuk diri kita sendiri untuk kedepannya gitu. Dan kalau semisal kita sudah mendapatkan insight yang bagus dan oke, dan kita ingin kembangkan untuk negara kita sendiri, that's a good idea for me, seperti itu. Karena kita bisa nge-build negara kita yang bisa dibilang dari level segini bisa up jadi level yang mungkin setara dengan negara-negara yang sudah kita kunjungi sebelumnya, seperti itu. Itu yang dari aku. Oke, terima kasih Kak Alvin. Selanjutnya Kak Fatima. Mungkin benar kata Rika, mungkin istilahnya bisa lebih diperhalus jadi merantau aja dulu. Karena kan kalau kabur kesannya kita nggak balik lagi. Tapi kalau kita merantau itu, kita mungkin bisa tetap stay di, bisa balik dengan memberi dampak, dengan memberikan banyak hal-hal positif yang sudah kita dapatkan di negara tempat kita merantau, tempat kita kabur dalam tanda kutip. Jadi ini kembali lagi ke teman-teman semuanya, itu pilihan pribadi seperti kata Yolanda. Jadi nggak ada yang salah. Kita punya hak untuk menentukan masa depan kita seperti apa. Entah kita mau tetap di Indonesia, atau mau kita pindah ke luar negeri, ke negara impian kita, monggo-monggo saja. Tapi yang perlu diingat adalah kita harus tahu kapasitas kita, mampu nggak kita hidup di negara yang
pengen kita tuju, bisa nggak kita sustain di sana, bisa nggak kita adaptif di sana, seperti itu. Karena kalau yang saya lihat memang 2025 itu di Indonesia lebih banyak kabar yang kurang menyenangkan ya daripada kabar yang bagusnya gitu. Jadi kita resah, kita pengen kehidupannya lebih baik, entah lewat belajar, bekerja, atau lain sebagainya, itu nggak masalah. Karena terus terang memang di Indonesia saat ini kita juga bingung gitu. Kalau usia segini tuh, misalkan kalau saya kan sudah 31 tahun, udah lumayan, sudah berumur. Kalau cari tempat kerja baru juga susah, mau berkembang juga susah. Apalagi sudah punya anak, kita perempuan itu kayaknya untuk berkembang agak challenging di Indonesia. Sedangkan di di Jerman sendiri, kita perempuan, kita laki-laki, kita mau usia berapapun punya kesempatan yang sama gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita tujuannya untuk merantau ya memang untuk berkembang gitu. Berkembang, kalau mau pulang kita bawa dampak yang baik, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fatima. Setelah kita mendengarkan 4 cerita dan juga jawaban-jawaban dari para kakak-kakak yang luar biasa, kini sudah saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan dapat langsung mengangkat tangan dan akan dipilih 2 orang. Dan dimohon untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas supaya pertanyaannya bisa mendapatkan waktu bisa menjawabnya lebih banyak. Silakan teman-teman. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nggak ya? Ya, jangan malu-malu teman-teman. Mumpung nih. Iya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Mungkin kita akan bertanya. Wow. Oke, ada siapa ini? Boleh perkenalan? Silakan. Sebelumnya, kenalin aku Divasna, aku siswa SMA 2 Kudus. Izin bertanya nih Kak buat semuanya ya kakak-kakak. Kira-kira kan dulu kakak kan di SMA 2 toh Kak ya. Nah, itu ada nggak sih Kak dampak yang kakak bawa sampai sekarang? Pembelajarannya, pengalaman apa? Pembelajarannya entah atau pengalaman apa gitu Kak. Mungkin ini bisa dimulai dari Kak Zulanda ya. Oke, halo. Jadi biasanya memang kalau disuruh, ayo siapa yang tanya pasti pada diam nih sebenarnya. Jadi hal yang aku baru realize ketika di sini, mungkin sebelum menjawab ya. Kalau di sini mungkin kalau orang-orangnya udah mulai berani tuh, nah mungkin adik-adik bisa coba mencontoh kayak it's really okay untuk mulai speak up atau kayak tell anything you want gitu. Actually it's really okay dan it's really good. Siapa? Hasna to start the conversations. It's really a good start. You're very brave. Jadi pasti nanti teman-temannya bakal ikut nanya nih habis itu. And tadi kaitannya dengan di SMA, yang jelas sebenarnya mungkin secara pribadi aku akan menyarankan bahwa always do your best ya untuk apapun itu. Di sisi misalkan belajar pasti gitu ya.
maksimalkan potensi gitu ya. Dan di SMA 2 kan banyak potensi yang bisa dikulik di luar dari pelajaran ya, dari sisi lomba, banyak lomba yang bisa disupport sama sekolah gitu ya. Juga ekstrakurikuler juga berlomba dari ekstrakurikuler bisa, di akademis juga bisa. Jadi maksimal kompetensi yang memang adik-adik sekalian fokusin gitu ya, ingin jadi atau fokus di future gitu. Yang pasti jangan kalau mungkin tadi selalu di mention tahan banting terus gitu ya, sama kakaknya harus tahan banting terus, tapi mungkin menurut aku itu sangat relevan, dan saya pribadi memulai tahan bantingnya itu ya pas SMA gitu, karena sebentar lagi mungkin walaupun yang kelas 1 kan juga cuman hitungan tahun 2-3 tahun sudah mulai memutuskan nanti mau kuliah di mana dan segala macam. Kalau tahan bantingnya itu nggak dari sekarang tuh akan banyak kesempatan yang lewat. Jadi memang harus tahan banting dari sekarang kan, dari belajarnya, proses belajar gitu ya. Aim apa yang memang kalian mau. Kalau dulu saya tuh tergabungnya di ekstrakurikuler pas Gatama, PPBN ya dulu kan. Nah itu mungkin memang Paskibra gitu-gitu ya. Tapi would be very nice dia udah ikut aja gitu, ada lomba silahkan ikutin. Dulu di kelas fokus di lomba bahasa Inggris sama Bu Agustin gitu ya. Selalu tadi di-mention Bu Agustin nggak pernah menang, nggak apa-apa, karena emang harus resilience, harus yang penting kalau nggak kita coba untuk kulik kan kita nggak tahu ya gitu, mungkin potensinya di sana, dan ternyata ya mungkin di situ sih kalau precisely apanya ya aku bakal bilang resilience-nya seperti itu. Mungkin semoga membantu untuk dan menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Nurlan. Dan untuk selanjutnya dari Kak Alvin. Baik, untuk skill yang dari Semada ya, itu selain akademik juga soft skill seperti disiplin itu adalah bisa dibawa ke sini seperti itu. Untuk posisi aku sekarang karena udah lulus dan juga udah bekerja di salah satu company private company-nya orang Itali, jadi disiplin adalah kunci seperti itu. Dimana kedisiplinan itu udah kita dapat sebelum bahkan di Semada seperti itu kan. Cuma kita digenjot-genjotnya lagi waktu di Semada seperti itu. Dimana itu adalah di fase ketika kita udah dewasa lah, bisa dibilang lah ya, di waktu SMA seperti itu. Dan kita udah realize, kita udah sadar dengan kedisiplinan kita seperti apa, cara kita seperti apa untuk melakukan kedisiplinan tersebut. Dan itu adalah menjadi kunci untuk kita bisa survive entah di negara orang atau di wilayah baru yang di Indonesia seperti itu. Jadi disiplin adalah kunci seperti itu, bisa dibilang, yang bisa dibawa kemanapun kalian ingin melangkah seperti itu. Dan untuk membangun relasi seperti itu juga, karena dengan join ekstrakurikuler kalian juga membangun relasi dengan orang-orang yang kalian belum kenal sebelumnya seperti itu kan. Nah di sini juga sama seperti itu, membangun relasi seperti itu. Jadi beberapa basic yang bisa dibawa dari Semada atau sebelumnya seperti itu, kita juga bisa bawa di next step-nya. Baik, itu dari saya. Terima kasih Kak Alvin. Selanjutnya Kak Fatimah. Kalau dari saya mungkin dari ini ya, pengalaman berorganisasi. Kita dari SMA kan sudah banyak tuh, ada OSIS, ada Pramuka, ada Rohis. Kalau saya sendiri emang dari kelas 10, kelas 1 berarti ya, itu gabungnya di Rohis. Jadi kita sering bikin acara bareng-bareng dengan kakak kelas, kemudian berhubungan dengan pihak luar sekolah. Jadi kayak kita terlatih untuk berinteraksi dengan banyak orang. Karena kalau yang namanya udah hidup di luar negeri itu poinnya itu gimana kita bisa berinteraksi dengan
orang yang heterogen, gak cuman teman sekelas, terus teman seumuran, tapi beragam gitu. Jadi itu sangat kepake gitu, gak cuma di luar negeri, nanti juga kalian di dunia kerja, di dunia perkuliahan akan sangat-sangat bermanfaat gitu. Kalau zaman dulu tuh saya sempat digini sama orang tua, fokus tuh fokus belajar aja gitu, karena kan kalian pelajar, udah belajar les udah gitu aja. Tapi menurut aku ketika kita udah merantau, udah di dunia perkuliahan, akademik tuh memang penting, tapi kemampuan kita untuk beradaptasi, berinteraksi, kemudian menyelesaikan masalah itu sebenarnya banyak terlatih di dunia organisasi yang nggak kita dapatkan di kelas. Itu jadi benar-benar bekal buat kita. Jadi apa yang disediakan oleh sekolah, kegiatan apa yang kalian bisa, kalian suka, silahkan dieksplor gitu. Kalau dulu kan saya suka nari gitu. Jadi waktu itu ada Bu Alfiah, kalau masih ada mungkin salam buat Bu Alfiah. Karena tuh emang kalau kita cuman belajar kayaknya bosen banget. Jadi kita kadang butuh menyalurkan energi, apalagi kalau masih usia SMA tuh tenaganya masih lebih-lebih. Jadi silahkan aja dimanfaatkan gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Bima. Selanjutnya Kak Dora. Baik, dari saya mungkin menambahkan dari kakak-kakak semua tadi terkait dengan disiplin waktu, ya benar. Kemudian pengalaman dari organisasi seperti yang Kak Fatimah tadi bilang, beliau ikut organisasi Rohis. Kalau saya mungkin pramuka ya lebih banyaknya. Dan memang itu bisa mengasah skill komunikasi kita, terutama selain untuk berinteraksi dengan orang yang heterogen, nah, itu juga berinteraksi, berkomunikasi secara sopan kepada kalau di Semada dulu pembina ya, kita kalau buat kegiatan kan harus konsul dulu proposal ke pembina. Salah satunya dulu Bu Agustin juga sempat saya minta tolong selalu, dan itu juga sangat penting akhirnya di sini kepake. Misal kita mau sodang atau diskusi dengan sensei, dengan guru, bagaimana sikap kita yang seharusnya gitu, yang secara sopannya bagaimana, dan itu menurut saya nggak akan kita dapatkan di pelajaran gitu. Memang harus melalui organisasi dan pengalaman nyata, tidak akan secara langsung gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Brian Pama Sapawas. Permisi Kak, saya izin tanya lewat chat karena lagi di perjalanan. Oke, izin saya bacakan ya. Apa aja sih Kak tantangan-tantangan saat mau mendaftar atau ikut program kerja ke luar negeri? Dan bagaimana kalau dari lingkungan keluarga tidak mendukung saat kita ingin memulai? Mungkin bisa dimulai dari Kak Alvin. Okay, it's a good questions actually. So buat tantangan sendiri ya, itu memang tantangannya adalah informasi ya, bisa dibilang. Untuk melakukan entah mendaftar atau mengikuti suatu program dari government luar seperti itu, kita harus maksimalin namanya informasi seperti itu. Mau kalian mendaftar ke kampus, mau ikut program sesuatu, informasi adalah kuncinya seperti itu. Jadi maksimalkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau semisal tidak bisa mencari informasi dari internet, cobalah cari orang yang bisa dibilang mereka tinggal di suatu negara tersebut dan PC, DM lah mereka seperti itu. Cari informasi sebanyak-banyaknya, tanya step by step untuk ke sana seperti apa, seperti itu. Karena tanpa informasi pun kita bisa dibilang bunuh diri ke suatu negara tersebut seperti itu. Dan untuk izin dari orang tua, untuk aku sendiri syukurnya orang tua juga mendukungnya seperti itu. Jadi tidak terlalu susah untuk aku untuk dapat izin karena mungkin mereka sudah legowo bisa dibilang.
untuk ya udah relain aja lah kalau misal nih anak mau ke sana juga, kalau misal emang rezekinya di sana ya udah kayak gitu. Dan syukurnya juga apa namanya keluarga aku maaf maksudnya orang tua juga mendukung sepenuhnya seperti itu dalam konteks general bisa dibilang. Itu ya dari aku. Baik, terima kasih Kak Alvin. Selanjutnya untuk Kak Zulanda. Oke, halo Brian. Mungkin spesifiknya adalah gimana kalau keluarga tidak mendukung gitu ya sebenarnya. Kalau untuk tantangan atau tadi secara teknis kita sudah sampaikan, dan mungkin ada beberapa yang bisa di search banyak informasi yang keluar gitu ya kalau misalkan kita googling. Tapi kalau terkait tentunya secara emotionally gitu ya, gimana sih kalau misalkan nggak disupport sama keluarga. Beda dengan Alvin, saya juga seperti itu. Sebenarnya saya lebih sulit untuk mendapatkan izinnya gitu. Dan it takes time, bahkan years, untuk bisa meyakinkan orang tua gitu. Jadi mungkin kalau saya bisa katakan dalam satu kalimat adalah touch their heart gitu ya. Jadi kalau orang tua laki atau bapak itu kan mungkin lebih ke logika. Tapi kalau ibu itu kan lebih ke hati gitu. Nanti gimana di sana? Terus kenapa harus keluar negeri gitu ya? Seperti itu. Pasti banyak banget kekhawatiran yang bakal muncul kalau misalkan seorang ibu, which is saya juga memahami gitu ya perasaan khawatir tersebut. Kalau boleh cerita sendiri, sebenarnya kalau saya itu ketika bekerja saya perlu apa ya, kan kadang ada yang bilang oh ya kita ini perintis bukan pewaris atau apa, those kind of things lah ya. Jadi memang saya juga merintis, saya tidak bisa langsung mempersiapkan saat itu karena kan untuk mempersiapkan studi juga butuh finansial ya, pasti les IELTS, bahkan untuk ngambil tes IELTS-nya sendiri itu lumayan gitu ya harganya. Kita harus prepare gitu ya, dan preparation-nya sendiri juga lumayan lama gitu ya. Waktu itu saya pernah ngobrol aja gitu sama orang tua gitu ya via telepon, karena saya di Jakarta merantau, dan mention bahwa ini Zola lagi mau les IELTS nih gitu. Hah, buat apa gitu kan? Iya itu buat persiapan apply beasiswa. Halo Bu Berlinda, Masya Allah. Dan seperti itulah kurang lebih, dan believe it or not, ibu saya untuk tahu saja ya, maksudnya itu kan baru planning. I even belum apply at all, like literally just mempersiapkan les itu kan. Saya bisa les mungkin ke Bu Agustin gitu ya, it's literally just belajar lah gitu. Tapi kan kadang karena saya sering cerita apapun gitu ya ke orang tua, dan itu sudah udah khawatir tuh ibu saya satu sakit, dan oke, and then it took time-nya sampai nanti kamu nikahnya gimana. Waktu itu saya belum nikah gitu ya, sebagai seorang perempuan those kind of things tuh masih happens ya, maksudnya ya perempuan untuk mencapai mimpinya itu seakan-akan punya banyak obstacles gitu ya. Dan itu salah satunya. Oke, nikah pun saya pelan-pelan untuk tetap preparing everything, dan karena memang saya mengetahui saya ingin berkuliah gitu ya, bukan bekerja di luar negeri, jadi memang saya precisely pengen kuliah dulu. Jadi saya tahu apa yang saya prepare gitu ya, semua listnya sudah ada pasti. Oh, dokumen ini, atau oke saya perlu apply yang ini gitu ya, bagi bikin esai dan segala macam seperti itu. Dari situ saya pelan-pelan meyakinkan orang tua lah gitu, sampai saya menikah. Dan ketika saya punya anak pun gitu ya, saya punya anak itu mungkin baru berapa bulan saya pelan-pelan lagi untuk ngajak ngobrol orang tua saya gitu. Oke Ibu, Zola sudah menikah, Zola sudah punya anak nih, mau lahiran, jadi saya mencoba untuk ya itu tadi touch her heart, kayak saya mau berkuliah lagi, dan ya menyampaikan aja apa yang menjadi rencana kita gitu ya, dan tentunya pasti minta ridho
gitu. Jadi sebelumnya ketika saya apply kok reject terus nih gitu ya, karena saya masih belum berani untuk ngobrol gitu ke orang tua. Tapi ketika sudah pelan-pelan ngobrol, apa yang dimau oleh orang tua juga sudah saya lakukan gitu ya. Jadi menurut saya ya dari situ, oh ya ternyata sudah diridhoi nih sama orang tua gitu. Oh iya, oke. Tentunya ibu sebagai ibu hanya bisa mendoakan, dan alhamdulillah malah goal di situ. Jadi menurut saya memang mungkin it takes time, but it will be worth it gitu ya. Menurut saya sih di situ. Jadi curhat. Selanjutnya Kak Alika. Untuk saya sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, tantangan awal kan izin orang tua ya. Terima kasih untuk Kak Brian Thomas Novalas atas pertanyaannya. Jadi bagaimana ketika lingkungan keluarga tidak mendukung ya? Dan memang waktu awal-awal orang tua sangat berat untuk melepas saya. Tetapi kebetulan ada keluarga yang juga seprofesi gitu, dan dulu beliau juga berminat untuk bekerja di Jepang. Jadi atas bantuan beliau diarahkanlah, dibukakan mindsetnya orang tua saya. Terus akhirnya saya diizinkan untuk melangkah untuk kerja di sini gitu. Apa ya? Karena memang berat ya kalau misal melangkah tanpa restu orang tua itu. Jadi selain mencari informasi, dulu saya juga sebenarnya awal-awal sebelum benar-benar mantap itu saya cari-cari informasi dulu. Seperti yang dikatakan Alvin, DM atau chat siapa saja yang kita kenal di medsos gitu. Enggak kita kenal pun kita pura-pura kenal gitu, kayak SKSD, Kak ikut ini ya, gimana caranya bisa ikut ini gitu. Karena jujur untuk program ini sendiri jarang orang yang tahu gitu. Jadi waktu itu dari kampus saya dikenalkan untuk program ini, dan alhamdulillah dari kampus juga memberikan dukungan, dan kebetulan juga di angkatan saya itu hanya saya saja yang ikut. Jadi agak sedikit berat ya, kayak seperti berjuang sendiri. Jadi apa-apa saya tanya ke senpai, ke kakak-kakak alumni yang memang sudah bekerja di sini. Kemudian dari dosen, alhamdulillah memfasilitasi, dan dosen sendiri yang dulunya membuatkan ruang untuk menjelaskan secara langsung kepada orang tua saya, nggak apa-apa Pak, Rika ini insya Allah ya bisa beradaptasi, tolong diikhlaskan gitu. Jadi alhamdulillahnya dari dosen juga mendukung, itu sangat membantu saya untuk bisa mendapatkan izin orang tua itu. Karena uang dulu seperti berjuang sendiri dan diremehkan oleh orang, sepertinya nggak bisa deh, susah kalau kamu belajar sambil berproses ini, jadi dituntaskan dulu nurse-nya gitu. Jadi alhamdulillahnya di akhir-akhir menjelang tugas akhir ya, waktu tugas akhir saya sambil apply berkas-berkas untuk pendaftaran program government to government ke Jepang ini, sambil juga ujian. Itu titik balik saya yang paling berat sih tuh. Jadi alhamdulillahnya kalau ada restu orang tua, insya Allah semua dilancarkan. Jadi ya itu tadi
apapun hal yang sekiranya memberatkan pikiran kalian, tapi kalau hati kalian merasa yakin untuk mendapatkan itu, diperjuangkan dulu gitu. Jangan kalau misal orang tua udah nggak setuju, nggak, dicoba dijelaskan pelan-pelan, terus minta bantuan ke siapapun yang memang sudah berpengalaman untuk mencari insight, mencari informasi positif untuk dijelaskan kepada orang tua. Karena kalau orang tua kita jelaskan sendiri itu kurang puas gitu. Kalau baru orang lain yang bilang baru bisa menerima. Biasanya Selanjutnya yang terakhir Kak Fatimah. Oh ya, kalau untuk tantangan sebenarnya kalau dari kita itu, dari kita sendiri, meyakinkan bahwa pilihan kita itu benar nggak sih gitu. Kita bisa menanggung nggak konsekuensi dari pilihan kita. Entah nanti di dalam perjalanan itu tidak sesuai dengan target kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu kadang kayak setiap malam tuh jadi perdebatan di dalam kepala kita gitu. Apalagi kita sudah bawa keluarga, bawa anak gitu. Dan benar tadi kata Rika soal meremehkan. Kadang kita kalau misalkan cerita ke orang sekitar gitu, kita mau ke luar negeri untuk kuliah atau bekerja, itu pasti selalu ada orang yang ngapain ke luar negeri gitu. Emang kamu bisa bertahan di sana? Emang kamu yakin sama pilihan kamu gitu? Itu yang kadang bikin kita naik turun moodnya. Bener nggak ya? Bener nggak ya pilihan kita gitu? Jadi kayak saya dan pasangan selalu meyakinkan kayaknya memang saat ini kesempatan kita buat berkembang gitu. Kita terus saling ngasih semangat bahwa ayo kita bisa, kita akan bertanggung jawab sama pilihan kita sendiri. Gimana kalau orang tua nggak ridho, nggak mendukung sepenuhnya pilihan kita. Kalau di kita orang tua lebih berat sama cucunya sih, membawa cucunya ke luar negeri gitu. Gimana nanti di sana, apalagi waktu kita bekerja di Indonesia itu kan anak lebih banyak ikut sama mbahnya ya, jadi kayak ngelepas cucu tuh susah gitu. Jadi kita meyakinkan bahwa kita ke depan itu nggak selamanya hidup dengan mereka gitu. Ada pilihan hidup yang memang harus kita ambil, kita bertanggung jawab akan pilihan kita. Jadi mau nggak mau keputusan itu akan kita ambil. Kemudian soal informasi, saya rasa sekarang informasi jauh lebih gampang kita dapat ya. Dulu tuh kayak semua informasi harus lewat website, tapi sekarang kita buka feed di Instagram atau TikTok aja semuanya udah muncul. Pengalaman orang yang udah tinggal di luar negeri, terus cara-cara mereka tuh kayak sekarang saya saja lebih senang cari informasi di TikTok sekarang daripada di website itu. Karena lebih lebih relate gitu, lebih mudah kita pahami daripada di website. Kemudian tantangannya adalah kita mau dulu gitu. Kadang-kadang tuh kayak kita cuma nanya-nanya aja gimana caranya, tapi kita nggak ambil tindakan apapun gitu. Kita nggak ambil les bahasa, kita cuma nonton cerita orang, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi buat apa gitu. Jadi yang dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fatimah. Ini ada pertanyaan dari Bu Firlinda. Izinkan saya membaca. Pernahkah waktu SMA terpikirkan untuk kerja atau kuliah di luar negeri? Dan jika melihat situasi sekarang, seberapa besar keyakinan bahwa keluar negeri itu bukan hal yang menakutkan? Ini karena adanya keterbatasan dari waktu, mungkin bisa salah satu saja dari kakak yang bisa menjawab. Bisa Kak Zulanda mungkin? Oke, kalau terkait waktu SMA tentu ya ada kepikiran keinginan untuk kuliah atau kerja di luar negeri gitu ya, karena memang
pasti ada satu harapan untuk oh masa kita hanya di sini-sini saja gitu ya, mungkin ada hal yang bisa kita explore gitu dengan kita berkuliah di luar negeri. Nah, sebenarnya kalau saat itu saya pernah ada baca satu kutipan gitu ya di satu buku, judulnya Man Search for Meaning, dari Viktor Frankl something lah gitu. Bahwa ketika kita strongly believe in our future success gitu ya, our future self tuh becomes a reference point that shapes our decisions, gimana ya, semacam future oriented meaning. Jadi dalam bayangan kita di masa depan, jadi seakan-akan tuh kita di masa depan gitu ya, berapa tahun lagi itu kayak narik diri kita untuk kita segera berada di posisi itu. Salah satunya saya percaya bahwa mungkin di dalam future-nya Zolanda nih, oke, kamu nih ke Perancis gitu ya. Jadi sebisa mungkin every step, every action yang kamu lakukan, gimana caranya untuk kamu tuh bisa mewujudkan kalau kamu tuh bakal ada di Perancis. Dan menurut saya itu suatu teori yang mind blowing, karena apapun yang menurut saya ingin lakukan saat itu gitu ya, mungkin beberapa past experience gitu ya ke belakang. Oke, ketika saya SMA gitu, bahkan ketika saya memilih SMA gitu ya, ya at that time ada pilihan di SMA selain SMA 2 gitu ya, entah SMA 1 mungkin SMA yang lain gitu ya. Saya sendiri punya aim gitu ya, bahwa saya yakin SMA 2 tuh yang bikin nge-shape diri future-nya Zolanda nanti. Kenapa? Karena ya there is a lot of a reason sebenarnya. Waktu itu memang ada kelas ini ya, unggulan ya, Bu Agustin Bober gitu. Dan oke, kalau di ini nanti saya akan ikut lomba atau apapun itu gitu ya. Dan gimana caranya kita melakukan hal-hal yang bisa kita wujudkan gitu. Oke, lalu selesai SMA, masuk ke perkuliahan, saya gabung di ISEC gitu ya, Mbak Fatimah juga join gitu. Oh, di sana semakin membuka pikiran juga gitu, membuka mindset kita. Oh, ternyata berinteraksi dengan banyak exchange participant, berinteraksi dengan orang-orang yang biasa keluar negeri juga, atau orang-orang yang dari luar negeri, ternyata jadi semakin membuat kita tuh lebih ingin gitu ya untuk ke luar negeri. Dan apapun itu, termasuk dari mencari info beasiswa, mencari informasi bagaimana hidup di sana, bagaimana kita bisa survive di sana, itu akan ngebikin kita tuh lebih earn lagi, eager lagi. Khususnya ketika ada banyak tantangan yang memang saat ini pasti dirasakan gitu ya. Mungkin saya pribadi bagaimana membagi waktu itu bekerja, anak, dan persiapan beasiswa dan segala macam. Jadi menurut saya apapun action yang memang kita terpikir waktu itu tuh akan memaksa kita gitu ya untuk mewujudkan future-nya kita gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan situasi sekarang itu malah menurut saya membuat semua lebih mudah untuk bisa keluar negeri sebenarnya. Dengan kalau saya coba lihat trennya sekarang, orang itu tend untuk keluar negeri yuk, atau liburan yuk, istilahnya memberikan kesenangan, atau ya istilahnya kesenangan dengan berjalan-jalan, traveling gitu ya, traveling ke luar negeri khususnya. Banyak solo backpacker sekarang juga gitulah istilahnya. Apalagi ada juga mungkin beberapa itu yang mau cari suami atau pasangan orang luar, mungkin everything could happen lah gitu ya. Cuma memang saya yakin tapi ada satu tantangan yang secara general adalah paspor kita itu tidak sekuat itu. Paspor kita itu we have to apply visa, berapa lapis dokumen yang perlu kita persiapkan untuk mungkin cuman 1-2 negara. Kalau mungkin di Eropa kita ada Schengen, kita bisa keliling Eropa gitu ya. Tapi itu salah satu contohnya gitu ya. Menurut saya ada hal yang bisa diimprove sih dari government kita, dari pemerintah kita secara
relationships ya antara negara dengan satu dengan negara yang lain, menurut saya itu yang emang lebih sulit menurut saya di part birokrasi. Tapi secara intentional orang-orang Indonesia menurut saya itu udah sangat mudah sekarang sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Zulenda. Sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk partisipasi dan juga semangat dari semua teman-teman. Kita akan melanjutkan dengan sesi penutupan. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pengalaman dan cerita yang berharga yang telah diberikan. Dan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan semangat. Aku rasa ini tahunnya itu yang sangat besar. Dan kami berharap Global Talk pada hari ini dapat menginspirasi kalian untuk berpikir lebih luas, bermimpi lebih besar, dan menjelajahi dunia dengan pikiran yang lebih terbuka. Sekali lagi, nama saya Aisyah Alvina Farha dan teman saya Frederika Aprila Seria Sota Putri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di